Selamat datang Lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah bersama Kak Zulfa. Di video ini kita akan membahas soal OSN Matematika jenjang sekolah dasar soal tingkat provinsi tahun 2024. Kak Zulfa ucapkan selamat kepada adik-adik dan teman-teman yang sudah lolos tingkat kabupaten. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam mengikuti seleksi tingkat provinsi. Mari kita bahas soal nomor 3 dan soal nomor 4. Sebelumnya soal nomor 3 terlebih dahulu. Bilangan 2024 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari n bilangan kuadrat berbeda. Sebagai contoh, 2024 dapat dinyatakan sebagai jumlah 3 bilangan kuadrat berbeda, yaitu 2 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 38 kuadrat. Yang mana 2 kuadrat itu 4, 24 kuadrat 576, 38 kuadrat itu 1444. 4 ditambah 576 hasilnya 580. 580 ditambah 1444 hasilnya 2024. Di sini ada 3, n-nya itu 3, yakni 2 pangkat 2 sebagai n pertama, 24 pangkat 2 sebagai n kedua, 38 pangkat 2 atau 38 kuadrat ini sebagai n ketiga. Ketika n pertama dijumlahkan dengan n kedua dijumlahkan dengan n ketiga hasilnya 2024. Pertanyaannya, nilai n terbesar yang mungkin adalah, karena kita harus mencari nilai n terbesar. Berarti maksudnya apa? Maksudnya penjumlahan dari bilangan kuadrat terbanyak itu ada berapa bilangan kuadrat, yang mana ketika bilangan kuadrat tersebut dijumlahkan harus menghasilkan 2024. Karena kita akan mencari n terbanyak atau n terbesar, maka kita mulai dengan menjumlahkan bilangan kuadrat yang nilainya kecil. Kita mulai dari 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 10 kuadrat sama dengan 100. Ini ada 10 bilangan kuadrat pertama. Kenapa pertama? Karena ini dimulai dari angka 1, di mana 1 ini merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif pertama dimulai dari angka 1. Maka 1 kuadrat atau bilangan kuadrat terkecil ini 1 kuadrat yang nilainya 1. Kenapa 0 nggak ikut? Karena 0 kuadrat hasilnya berapa? 0 kali 0. 0 kuadrat itu hasilnya tak terdefinisi ya. Nah ini, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat hingga 10 kuadrat hasilnya 385. Jadi 10 bilangan kuadrat pertama ini belum mencapai 2024. Maka kita tambahkan lagi ya. 11 kuadrat 121. 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 225. Nah ini kita jumlahkan 11 kuadrat hingga 15 kuadrat jumlahnya 855. Jadi penjumlahan dari 15 bilangan kuadrat pertama adalah 385 ditambah 855. Hasilnya berapa? Hasilnya 1496. Ini belum mencapai 2024. Ya. Ketika ini 17 kuadrat itu 289. Kita jumlahkan dengan 17 kuadrat atau jumlah 17 kuadrat jumlah kuadrat 17 bilangan.
jumlah 17 bilangan kuadrat pertama, hasilnya 1785. Ini belum mencapai 2024. Coba kita 18 ke 18. 18 kuadrat hasilnya, 18 kuadrat nilainya 324. Maka penjumlahan 18 bilangan kuadrat pertama hasilnya 2109. 2109 ternyata sudah lebih besar dari 2024. Langkah selanjutnya ini. Kita mengurangi 2024 dikurangi dengan 17 bilangan kuadrat pertama. Apakah hasilnya bilangan bulat? 2024 dikurangi 1785 sama dengan 239. Apakah 239 bilangan kuadrat? Tidak, karena 239 terletak di antara 15 kuadrat dan 16 kuadrat. Ya. Selanjutnya, 2024 kita kurangi dengan jumlah 16 bilangan kuadrat pertama, yakni 2024 dikurangi 1496, hasilnya 528. Kita cek, apakah 528 itu bilangan kuadrat? Nah, kita mulai ya. 19 kuadrat itu 361, 20 kuadrat 400, 21 kuadrat 441, 22 kuadrat 484, 23 kuadrat 529. Ini nyaris ya. Tapi yang diinginkan di sini adalah 528. Berarti 528 bukan bilangan kuadrat. Selanjutnya, 2024 kita kurangi dengan jumlah 15 bilangan kuadrat pertama. 2024 dikurangi 1240, hasilnya 784. Kita cek, apakah 784 ini bilangan kuadrat? Kita mulai. 24 kuadrat 576, 25 kuadrat 625, 26 kuadrat 676, 27 kuadrat 729, 28 kuadrat 784. Ternyata 784 adalah bilangan kuadrat. Sehingga nilai N terbesar yang mungkin adalah 16. 16 bilangan kuadrat ketika dijumlahkan hasilnya 2024. Yang mana 16 bilangan kuadrat ini terdiri atas 15 bilangan kuadrat pertama ditambah 1 bilangan kuadrat yakni 28 kuadrat. Hasilnya 2024 ya. Silakan jika ada yang belum paham ditanyakan di kolom komentar. Kita ke soal nomor 4. Jika bilangan 5 digit A679B habis dibagi 72, maka bilangan tersebut adalah di sini A sebagai puluhan ribu, 6 sebagai ribuan, 7 sebagai ratusan, 9 sebagai puluhan, dan B sebagai satuan. Harus habis dibagi 72. Kita akan mencari nilai A dan B. Berarti kita cari faktor dari 72 terlebih dahulu, yakni 72 bisa diperoleh dengan mengalihkan 1 kali 72, atau 2 kali 36, atau 3 kali 24, atau 4 kali 18, atau 6 kali 12, atau 8 kali 9. Kita akan menggunakan yang keduanya adalah satuan, berarti 8 kali 9. Kita akan mencari nilai B-nya terlebih dahulu. Menggunakan apa ini? Ambil 3 angka ya, dari belakang. Menjadi 790B. Apakah 790B ini harus habis dibagi 8 atau harus habis dibagi 9? Kita mulai ketika B-nya 0, maka menjadi 790. 790 dibagi 8. Hasilnya 98,75. Hasilnya bilangan desimal, maka tidak habis dibagi.
Maksud habis dibagi adalah ketika 790B dibagi dengan 8 atau dibagi dengan 9 harus menghasilkan bilangan bulat. Ini makna dari habis dibagi. Selanjutnya, 790 dibagi 9 hasilnya juga bilangan desimal. Ketika B-nya 1 menjadi 791, kita bagi dengan 8 hasilnya bilangan desimal. Dibagi dengan 9 juga hasilnya bilangan desimal. Kita coba lagi ketika B-nya 2 menjadi 792. Kita bagi 8, hasilnya 99. 99 ini bilangan bulat. Dibagi dengan 9 hasilnya 88. Ini tipe ya. Ini 792. Juga hasilnya bilangan bulat. Maka ini memenuhi. Ya. Berarti B-nya ini 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan setiap angkanya. A ditambah 6, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 2. Angkanya kita jumlahkan terlebih dahulu. 6 ditambah 7, 13, 13 ditambah 9, 22. 22 ditambah 2, 24. Menjadi A ditambah 24. Kita akan mencari nilai A dengan cara ketika A ditambah 24 habis dibagi dengan 8 atau habis dibagi dengan 9. A-nya kita mulai dari angka 1. Kenapa angka 1? Kenapa tidak 0? Sedangkan B di sini dimulai dari angka 0. Karena A ini letaknya paling belakang. Ketika A-nya kok 0 berarti terdiri atas 4 digit angka, bukan 5 digit angka. Kalau A-nya 0, ini menjadi 6.792. Sedangkan yang dimau di sini, ini terdiri atas 5 digit, maka A-nya bukan 0. Kita mulai ketika A-nya 1. 1 ditambah 24 itu 25. Dibagi dengan 8 menghasilkan bilangan desimal. Dibagi dengan 9 juga hasilnya bilangan desimal. Ketika A-nya 2, 2 ditambah 24 menjadi 26. Dibagi dengan 8 hasilnya bilangan desimal. Dibagi dengan 9 juga hasilnya bilangan desimal. A-nya 3, 3 ditambah 24 sama dengan 27. 27 dibagi 8 hasilnya bilangan desimal. 27 dibagi 9 hasilnya bilangan bulat yakni 3. Maka sudah kita pastikan bahwa nilai A-nya itu 3. Berarti bilangannya menjadi berapa? Menjadi 36.792. A-nya 3, B-nya 2. 36.792 ini habis dibagi 72, yang mana hasilnya 18.396. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya 36.792. Jangan lupa support channel Zulfa Hanafiah untuk senantiasa membahas seputar matematika, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.